Vina sayang, kamu nggak perlu khawatir dengan keadaan Mama. Mama sehat-sehat aja kok. Kan di sini ada Dokter Yadi yang selalu memantau kesehatan Mama. Gimana dengan kuliah kamu? Lancar kan? Mama sebenarnya ingin sekali ke Jakarta. Tapi urusan Mama banyak dan gak mungkin Mama lepas gitu aja. Tapi kamu gak perlu khawatir. Kalau kamu libur, Mama pasti datang. Jadi kita bisa menghabiskan waktu bersama-sama kayak dulu lagi. Semoga Allah melindungi kita semua. Iya, besok ya. Tapi bener dong. Pasti nih. Benar? Jaminannya apa kalau sukses? Bener ya? Janji? Oke, sampai besok. Bye. Nah, Duh, terima teleponnya siapa lo? Pasti di Shirley kan? enak aja. Emangnya kalau dari Shirley kenapa? Nggak apa-apa, gue kan pengen tahu. Lu naksir ya? Kalau gue naksir kenapa? San, lu kenal sama si Shirley udah lama? Ya udah lama. Udah dari SD kali. Oh, berarti lu sahabatan dong? Iya. San, gue mau nanya nih sama lu. Si Shirley orangnya gimana sih? Wah, nggak ada duanya deh. Udah baik, cantik, pinter lagi. Wow, kapan lu kenal sama gue? Kapan? Besok? Bener nih? Oke. Oh ya? Yuk. Pakai itu segala. Kan pada ngapain sih? Pinjam ya? Ya, ini kan urusan anak muda, Pak. Iya, Pak. Waktu di taman, dulu sama teman-teman, saya datang nanya soal dompet, ingat kan soal dompet? Kok bawa bukunya banyak banget sih? Ya. Belajar. Belajar ngapain bawa buku banyak-banyak? Saya belajar nggak pernah pakai buku. Hanya belajar biar gak usil. Ih, marah. Saya kan cuma pengen bantu. Thanks, saya bisa bawa sendiri. Jangan sewot dong. Coba kamu lihat ke situ. Kan banyak anak-anak kampus yang lihat. Kok kesannya Eri itu nggak gentle. Kamu bawa buku segitu banyak, saya nggak bantuin. Terus kalau kamu udah bawain buku saya, kamu minta imbalan apa? Enggak. Saya nggak minta imbalan, swear. Saya cuma pengen nolong. Kok semuanya? Kenapa nggak mau? Enggak. Wah, segini mah kecil udah biasa. Mau dibawa kemana nih? Mau bawa pulang. Kenapa? Beratan? Enggak. Cowok, buaya. Enggak semua cowok buaya. Saya begini kan cuma sama kamu. Udah berapa cewek yang kena tipu sama kamu? Belum pernah. Tapi terus terang, selama saya hidup, saya baru melihat perempuan secantik kamu. Saya anterin kamu pulang ya. Nggak usah deh, makasih. Benar, bisa. Kenapa mesti nyesel? Tadi kamu bilang rumah kamu jauh. Terus kamu pulang naik apa? Naik bus, jalan kaki, taksi kan juga banyak. Kamu tunggu sini aja sebentar. Saya ambil mobil. Tuh, mobil saya. Ya, tunggu bentar ya. Nggak usah, makasih. Kenapa sih? Kok kamu nggak mau saya antar pulang? Sebelumnya makasih banyak kamu udah mau bawain buku saya. Saya cuma nggak mau ngerepotin kamu. Ya. Lu cemburu ngeliat Heri bisa jalan sama Vina? Hah? Payah lu jadi laki. Lu keren gini bisa kalah sama dia. Jadi gue mesti gimana, Din? Lu ke rumahnya Vina aja. Lo tuh harus bilangin, Heri playboy. Bangsat. Kalau Vina nggak percaya gimana? Sepinter-pinternya lu aja. Masa gitu aja lu nggak bisa? Apa perlu gue temenin? Hah? Gue salut sama lo. Ternyata lu laki-laki pujaan. Hujan apaan? Pujaan tua muda.
Tapi pada yang lo bilang bener semua. Lo lihat Vina itu. Orangnya baik banget. Cantik. Coba lihat aja. Bodinya. Kalau gue lihat lu jalan sama Vina, bener-bener kayak sepasang merpati dah. Kalau lo Mas Andra? Iya, si Sandra kan merpatinya. Nadia bro hantu. Sialan lo. Oke, gue lapar nih. Takdir dong. Ntar dulu. Berhubung gue cuma baru sampai tahap ngebawain bukunya si Vina. Jadi lo pada tetap gue traktir. Tapi cuma pakai tahu dan tempe bongkrek. Ya, tempe bongkrek. Kurang gizi dong gua. Udah syukur dong lo bisa hidup. Harusnya orang kayak lo tuh diprediksi kurang lebih 4-5 tahun yang lalu udah mati. Ah, rese lo ngomong mulu. Kapan makannya nih? Hah? Iya nih. Emang lu nggak tahu kalau abang gue naksir lo? Emang Edo ngomong apa sama lo? Tau nggak kerjaannya dia tiap hari apa? Muji lo terus, biar lo cantik, baik, pinter lo, segala macem deh pokoknya. Itu bukan bukti kalau Edo suka sama gue kan? Bukan bukti gimana, yang jelas gue tuh sampai capek ditanyain Edo terus. Bosen lo. Itu bisa aja ya San ya? Emang iya, gue kan ngomong apa adanya, nggak gue lebih-lebihin, nggak gue kurang-kurangin. Sebenarnya lo mau jodohin gue sama Edo kan? Emang iya, abis Edo ngebet banget sama lo. Terus sekarang lo ngarepin apa deh gue? Pengen gue bilang, Edo, gue juga suka sama lo gitu? Iya dong, kalau lo berdua jadi berarti usaha gue kan berhasil. Gila lo. Share, lo kenal gue kan udah lama. Nah, abang gue itu orangnya lebih baik lagi, gue nggak bohong. Iya, gue tahu. Kalau lo sih gue udah kenal banget. Tapi kalau Edo gue kan baru kenal, San. Iya, tapi dia tuh baik banget, beneran deh. Gue nggak ngelebih-lebihin. Gue ngomong gini bukan karena gue adiknya dia ya, tapi emang kenyataan. Orang-orang juga bilang. Iya, gue percaya sama lo. Tapi lo kan ngerti gue paling susah dengan yang namanya cinta kilat. Ntar gue baru jadi udah putus lagi. Takut ah. Kata siapa cinta kilat langsung putus? Enggak. Kata gue. Terus gue mesti ngomong gimana dong kalau ditanyain Edo ntar? Lu udah ngomong nggak sama si Shirley? Ngomong apaan? Ya ngomong kalau gue naksir dia. Emang lo serius sama dia? Hmm. Dok, gue kasih tahu sama lo ya, Shirley itu anak baik-baik dan dia sahabat gue. Gue nggak mau kalau lo cuma isengin dia aja. Emang di sini sama kayak di Inggris. Kalau di Inggris lo mau ngapain juga terserah lo. Kalau di sini lo nggak boleh kayak gitu loh. I know. San, gue serius sama dia. Gue nggak ada niat tuh kayak gitu. Lu masih nggak percaya sama gue? Ih, gimana coba gue bisa percaya sama lo? Lo ketemu dia cuma sekali, lo juga kan nggak tahu isi hatinya dia kayak gimana. Ya sama, Shirley juga nggak tahu lo kayak gimana. Si Shirley kan udah jadi sahabat lo. Berarti orang itu sabar, pengertian, ya everything lah. Tapi kalau orang biasa, nggak mungkin kayak gitu. Lu kan orangnya rese, ngerepotin, ya kan? Ih, sembarangan lo. Come on, San. Please, lu bantu gue, ya. Lu bilangin sama si Shirley kalau gue ini naksir berat banget. Boleh, tapi lo harus janji dulu sama gue. Janji apa lagi? Ya lo janji kalau lo nggak mau main-mainin Shirley. Gue janji, gue nggak akan mainin si Shirley. Gue nggak akan macem-macem. Gue serius. Oke? Puas. Belum. Shit. Apalagi sih? Ya lo harus janji sama gue kalau lo konsekuen sama omongan lo dan lo nggak boleh bikin malu gue. Oke. Gue janji. Awas lo. Deal. Deal. Doni, apa kabar lo? Baik. Tumben lo.
Cari siapa? Vinanya ada, Yop? Vina. Yuk, ada belum? Hey Don, apa kabar nih? Baik, Vin. Tumben kamu kesini, ada apa ini? Nggak ada apa-apa sih. Tapi saya lihat kamu sering ngobrol sama Eri ya? Hah? Eri? Eri yang mana nih, kan banyak sekali yang namanya Eri. Itu loh, Eri anak fakultas teknik. Masa nggak tahu sih? Orang kamu sering ngobrol sama dia. Eri anak fakultas teknik. Oh iya, saya ingat. Emangnya dia kenapa? Tapi kamu jangan marah ya. Kamu tahu dong Eri keren, ganteng. Tapi dia di kampus sering mainin perempuan. Pokoknya playboy deh, Vin. Gitu ya. Tapi masa sih dia kayak gitu? Kalau kamu nggak percaya, tanya deh sama anak-anak yang lain. Kalau dia kayak gitu memangnya kenapa? Ya nggak kenapa-napa sih, Vin. Saya nggak suka aja kamu nantinya digombalin sama yang namanya Eri. Iya deh. Bagaimanapun, saya terima kasih banyak sama kamu. Udah ngasih nasihat ke saya. Jadi mungkin lain hari saya mesti hati-hati ya sama yang namanya Eri itu. Oke deh, Vin. Saya permisi dulu. Saya buru-buru. Oke deh. Makasih ya. Hati-hati. Oh iya. Kenapa? Lu nggak minum dulu? Oh enggak, makasih. Yuk. Dok, lu jadi nggak pergi sama papa hari ini? Ya jadi dong. Emang kenapa? Ngapain lagi, Dok? Palingan juga lu cuma dikenalin sama karyawannya papa aja. Apa salahnya bikin lupa senang? Emang gak ada salahnya, tapi ya sayang aja. Emang sayang kenapa? Berarti lu gak akan ketemu Shirley hari ini. Emang lu mau ketemu si Shirley? Kan gue janjian mau makan siang bareng Shirley ntar. Ya, kenapa nggak bilang-bilang sih lu? Mana gue tahu lu mau pergi sama papa. Gue pikir kan lu di rumah. Edo, sudah siap? Aduh. Loh, kenapa? Sakit? Gak tau, Pak. Perut Edo jadi sakit, Pak. Susan, ada apa sih? Mau dipanggil dokter, Dok? Enggak usah. Ntar juga sembuh kok. Salah makan kali, Pak. Salah makan bagaimana? Iya, selama di London kan Edo udah gak biasa makan pedas. Nah, pulang ke sini dia makan rujak banyak-banyak. Ya salah Edo sendiri dong, Pak. Kalau begitu panggil dokter dong. Gak perlu, Pak. Iya, Pak. Gak perlu, Pak. Edo ada obat di kamar kok, Pak. Sorry, Pak. Edo nggak bisa ikut ke kantor. Papa sendiri nggak apa-apa kan? Kayaknya next time aja deh. Sudah. Kantor nggak usah dipikirin. Yang penting kamu sehat. Bener nih, kamu nggak perlu dokter. Gak perlu, Pak. Biasanya Edo minum obat terus tiduran langsung sembuh sih, Pak. Makanya hati-hati. Jaga makanmu. Jangan makan yang enggak-enggak, ya. Susan, ikut awasi kakakmu, ya. Iya, Pak. Papa ke kantor dulu ya. Boleh nggak sih Shirley mau kesini? Iya, cuman lu norak tau gak bohongin papa lagi. Emang gua aja yang bohongin. Lu juga kan? Enak aja. Dia datang, Meng. Dok, Shirley udah datang tuh. Iya, gua tahu. Hey, apa kabar? Apa kabar, Dok? Oh, baik. Kenalin dong, tunangan saya Harry. Harry, Edo.
keluar kota. Rencana gue mau ngajakin lo berdua makan di luar. Mau ya? Ayo, gue juga nggak masak sekarang. Tadi tau nggak rencananya gue mau nelfon lo, mau ngajakin makan di luar juga. Ya udah. Iya kan, Dok? Kalau makan di luar gue nggak bisa ikut. Gue lagi nggak enak badan. Lu nggak apa-apa kan? Bener, gue nggak apa-apa. Lu beneran gak mau ikut, Do? Ya udah, kalau kalian pada mau pergi, pergi aja. Ya udah kita berangkat aja sekarang yuk. Ayo. Kabar. Baik. Udah siap mau ke kantor? Udah rapi amat. Kebetulan lewat, baju saya udah jadi belum? Kan saya udah bilang hari Sabtu. Ya ampun, saya sampai lupa Sabtu ya. Iya. Sorry, lupa saya lupa. Masuk yuk dalam yuk. Ayo, duduk Ren. Makasih. Sekalian mampir, ada transferan untuk Jakarta? Nih, udah saya siapin. Nih uangnya, sekalian alamatnya Vina. Tolong jangan salah ya Ren. Gak usah khawatir. Makasih loh. Mau nanya nih Mbak, tapi saya takut Mbak marah. Enggak, tanya aja. Benar? Benar. Ini loh, kok Mbak tega-teganya sih ngebohongin anaknya sendiri? Kalau Vina tahu keadaan Mbak yang sesungguhnya, gimana jadinya Mbak? Ren, saya lakukan semua itu untuk kepentingannya Vina sendiri. Sebetulnya ceritanya panjang sekali. Almarhum suami saya ingin anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang memadai. Tapi sejak kematian anak kami yang pertama, Eka, kesehatan suami saya menurun drastis. Sebelum akhirnya meninggal. Udah lama suami Mbak meninggal? Waktu umur Vina 6 tahun. Dan sejak itu mau gak mau saya minta kerjaan pada Pak Broto, rekan bisnisnya Mas Joki. Tapi penghasilan saya nggak cukup. Akhirnya saya titipin Vina sama omnya. Adik ayahnya Vina tinggal di Jakarta. Waktu Vina SMU, omnya dipindah kerjakan ke Manado. Sebetulnya Vina diajak ke sana. Tapi saya keberatan. Karena saya tahu nanti saya akan sulit ketemu sama dia. Dan saya putusin untuk Vina kos sampai sekarang. Jadi Vina selama ini belum pernah ke rumah Mbak? Belum. Saya nggak mau Vina tahu keadaan saya yang sebenarnya. Saya nggak mau Vina nanti jadi rendah diri kalau dia tahu keadaan ibunya seperti ini. Karena Vina dulu hidupnya sangat enak. Saya tahu apa yang saya lakukan ini nggak bener, Ren. Tapi suatu hari nanti saya pasti jujur sama dia. Ya kapan? Kalau Vina udah lulus kuliah. Semua ini saya lakukan hanya untuk Vina, Ren. Karena Vina satu-satunya yang membuat saya bertahan hidup sampai sekarang. Dan saya nggak ingin terjadi sesuatu sama dia. Itu sebabnya
Mbak Sinta pakai alamatnya Budian, nggak pakai alamat sendiri? Sejak dulu saya pakai alamatnya Budian. Kenapa nggak Pak kasih tahu aja alamat yang sebenarnya? Masalahnya rumit, Ren. Dulu waktu saya kerja sama Pak Broto, dia tahu kalau rumah saya itu susah dicarinya. Saya minta izin untuk pakai alamatnya rumah dia. Untuk memudahkan aja supaya kalau Vina kirim surat atau segala macam gampang. Tapi memang Ibu Dian nggak tahu soal itu. Ya mungkin Pak Broto menjaga perasaannya Ibu Dian. Dan saya nggak mungkin ceritain itu sama Vina karena waktu itu Vina masih kecil. Dan sejak Pak Broto meninggal dan saya udah nggak kerja di situ lagi, saya nggak mungkin kan menceritakan semua itu sama Vina. Yang mau nggak mau akhirnya keterusan sampai sekarang. Loh, maaf Mbak, bukannya saya bermaksud. Enggak apa-apa. Saya juga seneng kok ada yang tanya tentang saya. Saya ngerasa ada orang yang mau merhatiin saya. Mau pulang? Iya, Dianterin ya? nggak usah makasih. Rumah saya dekat dari sini. Jauh deket kan sama aja. Kalian lewat kok, ya? Yuk. Kenapa? Kau malu naik mobil beginian? Ya udah deh. Vin, terus terang, saya senang banget bisa nganter kamu pulang. Saya mau kenalin kamu sama mama, papa, adik saya, pokoknya semua keluarga saya lah. Emangnya kapan? Sekarang ya? Sekarang. Jangan sekarang deh ya. Kapan-kapan aja. Kapan-kapan kita bertemu lagi. Besok, lusa, apa minggu depan? Ya gini aja. Kalau saya ada waktu, saya kasih tahu kamu lewat telepon ya. Oke. Tapi kalau kamu lupa, saya akan telepon kamu. Iya. Ngomong-ngomong, kamu di sini tinggal sama siapa? Papa saya meninggal. Mama saya ada di Surabaya. Ya, saya di sini kos. Kamu udah lama tinggal di Jakarta? Ya, begitulah. Hebat ya. Kos, kuliah, kamu tinggal sendiri. Saya salut sama kamu. Masa sih? Dapat semua. Kalau senang-senangnya, semuanya dapat Bu. Cuman itu loh, piring yang warnanya ungu itu kok habis ya Bu? Yuk. Kamu nggak cari tempat lain? Udah. Untuk kopi warna yang cocok tuh loh, gak ono Bu. Yuk ini apa yuk? Kamu kok kotor-kotor gitu itu Mbak? Enggak, Mbak taruh di luar. Dibersihin dulu. Kok bisa ya, saya lupa. Dibersihin, itu dibuka sinyalnya. Iya ya Bu. Bu, saya tadi ketemu sama Pak Maman loh Bu. Terus dia bilang apa? Ya, dia cuma nanya kesehatannya Ibu. Dia nggak ngomong soal surat? Enggak tuh Bu. Surat apa? Enggak. Udah kamu makan aja dulu. Terus kamu selesaiin bajunya Bu Malik. Soalnya kan besok mau diambil. Iya Bu.
Habis si Ana terus si kawan masih bete, gue juga ada PR. Itu kan Yopi. Yopi! Apaan? Siapa sih? Doni belum kenal lo? Belum. Ada titipan buat Vina. Tolong sampein ya. Ya udah. Wah, apaan nih? Mau tahu aja lo. Tolong sampein ya. Oke. Makasih ya. Nah. Yuk. Yuk. Gue juga pengen ikut denger juga. Gue juga pengen tahu. Abis mukanya mimiknya lucu tau nggak? Masa? Serius bener. Kita dengerin bareng-bareng ya. Oke. Tenang, jangan bicara. Mbak Vina, sebelumnya saya minta maaf mengganggu waktu kamu untuk mendengarkan kaset ini. Kaset ini saya buat untuk mengutarakan maksud saya yang selama ini terpendam. Terus terang saja, saya malu untuk mengatakannya yang langsung pada kamu. Jadi begini loh, Vin. Sejak saya ketemu kamu, saya selalu ingat sama kamu. Ya, kata kasarnya sih, suka sama kamu gitu. Dan ingin deh menjadi seseorang yang paling dekat sama kamu. Yang kata kebanyakan orang disebut pacar. Ya, orang yang paling spesial deh di mata kamu. Tapi ya mungkin ini hanya menjadi impian saya belaka untuk mendapatkan kamu. Vin, saya berharap kamu dapat memberi jawaban ke saya. Dan apapun jawaban kamu saya terima. Untuk itu, saya mohon sekali lagi agar sikap kamu tidak berubah setelah mendengar kaset ini. Saya tunggu loh, Vin. Makasih. Dari Doni. Kayak cerita dongeng banget. Sekarang gimana perasaan lo, ha? Ya, gue harus menghargain perasaan dia. Alah, terenyuh aja dengernya. Enggak lagi, gue tuh gimana sih? Ya, hak dia dong buat nyukain gue. Masa sih, masa sih. Jangan-jangan lo juga suka sama dia. Ember ya, saya bilang aja. Gue kan cuma bingung, kalau besok gue ketemu sama dia, gue harus ngomong apa? Ciluba. Dok, tumben sih lo nggak pergi. Emang lo masih sakit? Ya enggak sih. Gue kan tahu, lo lagi pusing mikirin Shirley kan? Gue nggak yakin kalau dia bener-bener udah punya pacar. Lo nggak yakin gimana? Jelas-jelas lo kan udah dikenalin sama pacarnya dia. Tapi feeling gue ngomong bahwa dia tuh kayak bullshit banget gitu. Terserah feeling lo mau ngomong apa. Yang pasti bulan depan dia mau merit. Kalau lo nggak percaya, lo tungguin aja undangannya dia. San, yang bener lu. Beneran, abang gue tuh sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur, gara-gara mikirin lo terus, tau gak sih, Syar? Gue takut deh, jangan-jangan dia sakit beneran lagi. Alah, dia paling cuma pura-pura. Bener, gue kan tahu kalau dia sakit, bokap gue pasti yang pusing. Mana ada orang sakit gara-gara jatuh cinta, lo percaya? Aneh orangnya. Iya sih, tapi Edo tuh orangnya lain. Gue kan gak tega juga kalau dia sakit. Lo tenang aja deh, pokoknya biar gue yang tanggung jawab kalau ada apa-apa. Bener? Iya, orang tuh bisa tahan kalau nggak makan sebulan, tapi kalau minum baru seminggu dia nggak tahan. Lo tenang aja San, biar gue yang tanggung jawab, oke? Ya udah deh kalau gitu kita tunggu aja nantinya gimana, ya? Oke, bye. Edo, bukain. Dok. Dok, lu nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Nih gue bawain buah nih buat lo. Gue kupasin ya. Dok, lu tuh nggak makan-makan, nanti kalau ditanyain papa gue lagi yang kena.
Apa urusan sama papa? Kan urusan pribadi gue. Ya udah sepotong aja ya. Udah keluar sono. Kalau lu udah keluar, tutup pintunya ya. Gue lagi bete. Ada apa sih, San? Lo suruh gue datang malam-malam? Itu si Edo nggak makan-makan tau nggak sampai sekarang. Ah, lu yang bener. Masa dia senekat itu sih? Iya, tambah parah malah sekarang. Kemarin kan gue bilang sama lo dia udah nggak mau makan selama 3 hari. Sekarang tambah gawat tau gak sih? Oh ya? Gue tawarin buah dia nggak mau. Malah nggak keluar-keluar kamar lagi. Gue bingung tau gak sih? Bokap gue nggak ada lagi. Gimana dong? Gimana ya? Kita lihat kamarnya aja yuk. Yuk. Dok. 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 Dok, bangun dong, Dok. Lo apa-apaan sih? Dok, sorry Dok, itu bukan tunangan gue kok, Dok. Aduh, lo sih katanya lo mau tanggung jawab. Kalau udah gini gimana, Dok? Lo kok nyalain gue sih? Gue kan gak tau dia nekat. Terus gimana dong nih, Dok? Dok. Dok, bangun dong, Dok. Kita bawa rumah sakit yuk. Ngapain lo kayak gue? Karena teman-temannya Eri sama Shirley udah tante anggap sebagai anak sendiri. Kita udah kayak keluarga kok, ya? Iya, main kemari dong, biar gue juga ada teman ngobrol kan. Iya tante, saya pasti main kesini kalau ada waktu ya. Nah gitu dong. Tadi siapa namanya? Saya tante, saya Vina. Ma, kenapa sih? Nggak apa-apa. Ya udah ya, tante pergi dulu. Kamu jangan buru pulang, makan dulu aja ya. Iya makasih tante. Mama, mau kemana? Mau jemput papa kamu. Biasa dia kalau nggak dijemput ntar ngambek lagi. Hati ya, Ma. Shirley, masuk. Anak kecil coba masuk. Vin, diminum dong. Makasih. Kamu tahu nggak? Kamu sangat beruntung punya keluarga yang saling menyayangi, Er. Iya. Saya beruntung banget memang. Tadi kamu dengar kan apa yang Mama bilang? Kamu udah dianggap saya keluarga sendiri. Iya sih. Makasih. Sulit bagi saya untuk membayanginnya. Papa saya meninggal waktu saya masih kecil. Mama saya sibuk kerja. Jadi kita jarang ketemu. Kadang-kadang saya iri ngeliat orang yang mempunyai keluarga harmonis. Ya, seperti keluarga kamu. Asing ngelamun aja. Lu pasti lagi mikirin Vina kan lo? Siapa yang mikirin Vina? Alah. Jangan so muna deh lo. Gue tahu lagi mikirin si Vina. Lagi emang anaknya cakep kok. Perlu gue ngomong. Ser, jangan Ser. Gue gak mau. Kesannya gak gentle. Ketahuan kan kalau lagi mikirin si Vina. Lu jangan sosok ngebohongin gue deh. Gue tahu. Usil banget sih lo. Biarin. Udah sana Gi. Ngapain kek?
Nggak usah ngurusin orang. Ye, gue kan cuma pengen ngebantuin lo. Kalau mau ya syukur, kalau nggak ya udah. Ya udah. Gue juga nggak minta lo bantuin gue. Sewot. Gue tuh cuma sebel tau gak sih liat gaya lo kayak gitu. Laki-laki kok nggak gentle sih? Harusnya lo tuh kirimin bunga kek kalau emang lo suka sama dia, ataupun lo kasih coklat, lo kirim kartu, apa kek inisiatif. Lo takut kan? Ungkapin perasaan sendiri aja nggak berani. Ah, bawel banget sih lo. Kayak mama tau nggak? Mau kemana? Tidur. Ye. Lu lagi nungguin siapa, Er? Lo pada lihat Vina nggak? Nggak tahu. Lu kali. Dia nggak masuk. Soalnya tadi gue ketemu sama Dewi, terus dia bilang Vinanya lagi ke airport. Jemput siapa? Mamanya. Nggak tahu, pacarnya kali.